يظهره في كل وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat sekalian jemaah sholat subuh yang berbahagia. Malah kita kembali bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, sampai subuh ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bernafas. Dengan adanya kita bernafas, kita masih bisa melihat. Dengan adanya kita bernafas, kita masih bisa mendengar. Dengan adanya kita bernafas, kita masih bisa berbicara. Dengan adanya kita bernafas, kita masih bisa berjalan. Dengan adanya kita bernafas, kita masih bisa bekerja. Dengan adanya kita bernafas, kita masih bisa beribadah kepada Allah. Dengan adanya kita bernafas, maka kita masih bisa minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Andai kata kita berhenti bernafas apa dan ibu, maka berhentilah semua itu. Mata kita masih bisa melihat selagi ada nafas kita. Telinga kita masih bisa mendengar karena masih ada nafas kita. Mulut kita masih bisa berbicara karena ada nafas kita. Kaki kita masih bisa berjalan dan bergerak karena ada nafas kita. Andai kata kita berhenti bernafas, maka berhentilah semua dua minggu. Pagi ini masih kita diberikan Allah kesempatan bernafas. Pagi besok lagi kita berhenti. Besok pagi pukul masih tiga. Makanya pada bagian kita tidak tahu kapankah berhentinya bernafas kita. Maka selalu kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Selalu kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Selawat dan salam sangat tercurah kepada junjungan Alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ibu dan bapak yang berbahagia, melanjutkan tausiah kita malam tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Kita sudah sampaikan kepada ibu. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa itu di dalam ayat ini disampaikan Allah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan yang gaib. Yang kedua apa ibu? Wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat ini insya Allah nanti ketika dibangkit dari kuburnya pada yaumul ba'ats, mereka wajahnya akan bercahaya, akan bersinar seperti sinarnya bagaikan bulan purnama. Mungkin apa-apa Jefiko pernah mencari di kegelapan malam, tapi datang yang namanya bulan purnama. Semua orang senang melihatnya. Semua manusia senang melihatnya, sehingga disebutlah bulan purnama, bulan yang penuh dengan cahaya. Itulah apa yang bagian nanti manusia dibangkit dari kuburnya. Di antara manusia yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Ibu dan bapak yang berbahagia, sholat ini adalah tiangnya agama. Sholat adalah pembeda orang muslim dengan orang yang tidak muslim. Sholat dapat mencegah
keji dan perbuatan yang mungkar. Salat adalah miftahul jannah, anak kuncinya untuk masuk ke dalam surga. Jadi surga itu apa nih Bu? Adalah terkunci, pintunya terkunci, tidak bisa dibuka kecuali dengan kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu mendirikan sholat. Kamu yakin apa nih Bu? Kita yang hadir gini kok nggak akan boleh meninggalkan sholat. Ya, kita suka pelihara sholat kita. Karena suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa keutamaan sholat 5 waktu itu? Apa keutamaan sholat fardu itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan suatu perumpamaan. Apa perumpamaan apa nih Bu? Kalian sholat 5 waktu kata Rasulullah. Kalian sholat fardu itu tak ubahnya seperti sebuah sungai yang mengalir di depan rumahmu. Sungai itu airnya jernih, airnya bersih, tidak ada membawa kotoran sedikit pun juga. Jangankan kotoran bangkai dan lain sebagainya, debu saja tidak ada di dalam sungai tersebut. Begitu beningnya, begitu bersihnya air sungai tersebut. Lalu air sungai itu masuk ke dalam rumahmu. Jadi air sungai tadi Pak Ibu masuk ke dalam rumah kita, ya, orang yang sholat. Lalu masuk ke dalam kamar mandimu. Kemudian kalian kata Rasulullah mandi dengan air suci itu, dengan air yang bening itu, air yang bersih itu 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam kalian mandi dengan air yang bening itu. Apa tadi Bu? Kita biasanya rata-rata mandi 2 kali sehari. Itu rata-rata pagi je, sanjo je, sore je. Itu rata-rata kita mandi pagi je, sore je. Tapi ada dulu manusia yang 2 hari sekali mandi itu dong. Kan ada ya, bakatnya dorongnya sambil minggu ini mandi. Nah, apa bagian? Apa maksudnya? Jadi diumpamakan oleh Rasulullah, orang yang sholat 5 waktu itu tak ubahnya seperti mereka mandi dengan air yang jernih, dengan air yang suci, dengan air yang bersih, air yang bening. Tak ubahnya 5 kali sehari semalam. Kenapa 2 kali saja mandi sehari semalam pada itu masih barasia Bapak. Ya, terasa segar badan awak setelah mandi. Kenapa? Karena karet-karetnya laki tadi itu hilang, ya. Bahkan kuman-kuman laki tadi itu kurang, ya. Apalagi pakai sabun dan lain sebagainya. Terasa segar badan kita, rasa bersih badan awak ketika selesai mandi. Jadi begitulah kira-kira paling bahagia kalau manusia sholat 5 waktu sehari semalam, karet-karetnya laki jadi nyogugurkan di air yang bersih tadi. Bersihkan di air yang bening tadi sehingga tidak ada kotoran lelaki di badannya lain. 5 kali sehari semalam membersihkan diri. Tak banyak kita akan melihat sholat 5 waktu sehari semalam menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya Pak Ibu, sholat subuh sampai sholat zuhur, kalau ada di antara kita yang berbuat salah, berbuat dosa, maka sholat zuhur akan menggugurkannya dosa itu. Siapa yang sholat dari zuhur sampai asar, nanti di waktu asar sholatnya akan menggugurkan perbuatan dosa antara zuhur dengan asar. Siapa yang melakukan perbuatan dosa dari asar sampai maghrib, maka sholat maghribnya akan menggugurkan dosanya. Siapa yang melaksanakan sholat isya, ada dia berbuat dosa dari maghrib sampai isya, maka sholat isya yang akan menggugurkan dosanya. Dari isya sampai subuh juga demikian apa ini Bu? Maka orang-orang yang sholat, insya Allah dosanya akan digugurkan oleh Allah, akan dibersihkan oleh Allah. Nah, jadi apa namanya? Tak kembali seperti mandi dengan air yang bening, air yang suci, air yang bersih. Kenapa Pak Ibu? Orang yang sholat itu pasti meminta ampun. Ya, dalam sholat itu satunya Pak Ibu, ada di sini. Ya, orang yang sholat pasti dia bersyahadat. Orang
Waghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Minta ampun. Dalam salat orang pasti bersyukur, mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam salat orang pasti bermohon kepada Allah. Dalam salat pasti orang mensucikan Allah. Makanya panitia orang-orang yang betul salat insya Allah akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Tak banyak seperti mandi dengan air yang bening, dengan air yang bersih 5 kali sehari semalam. Itu salat fardu saya. Apalagi ditambah dengan salat-salat sunat yang lainnya. Jadi yang paling bahagia kita pelihara salat kita dengan sebaik-baiknya. Karena salat itu adalah yang pertama nanti yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan dipertanyakan nanti di akhirat. Dan pertama dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan di sama suri dunia, yang pertama adalah ibadah sholat. Sholat. Jadi orang yang sholat nanti insya Allah wajahnya bagaikan bulan purnama bercahaya ketika dibangkit dari kuburnya masing-masing. Tapi orang yang tidak sholat kepada Nebo, wajahnya akan hitam gelap, tidak bercahaya sedikit pun. Ya, makanya panjang jangankan itu hati-hati orang nak sholat itu biasanya panggil hitam. Ya, orang nak sholat itu sulit untuk menerima kebenaran. Ya, sedangkan kalau sholat juga kenapa Nebo lihat dulu orang menerima kebenaran. Apalagi kalau nak sholat. Kenapa Pak Nebo? Karena di dalam diri kita itu kalau banyak bintik-bintik hitam itu payah menerima kebenaran. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, 1 kali saja manusia berbuat salah itu cik bintik hitam jadinya. 5 kali manusia berbuat dosa 5 bintik hitam jadinya. 100 kali manusia berbuat salah 100 bintik hitam jadinya. 1000 kali berbuat salah 1000 bintik hitam jadinya. Ya. Itu yang ada di sini kok paling bu kira-kira ada nak bintik hitam dia jiwa lain berarti tiada nak banyak kira banyak ya nak. Tapi mudah-mudahan dengan solat subuh nanti kita kerjakan sementara berkurang juga titik bintik hitam tunanya kau dapat berasia nak paling bu ya kira-kira kali berasia tiwa lain yang bedanya paling bu solat lain tapi iri juga dongki iyo jo iyakum wal hasad fa innal hasada yakul hasanat kama takul narul hatab. Rasul mengatakan hindari dirimu daripada iri, hindari dirimu daripada dengki, karena hasad, dengki, iri dan itu akan memakan amal kebajikan kamu seperti api memakan kayu dalam mesin. Dia paling jauhi sifat dengki, hindarkan sifat hasad, karena sifat iri dan dengki itu akan memakan amal kebajikan kita. Ustaz, ya, hitungan salat berjamaah di waktu ibadah muslim itu apa hitungan terkecil Ustaz? Ya, apa tuh? Kemudian yang kita kembali bahwa orang yang sholat itu insya Allah bisa membersihkan kotoran-kotoran yang lekat pada dirinya. Ya, serba pertanyaan pagi sebentar malam tadi apa nih kan kita singgung tentang allazina yu'minuna bil ghaib, percaya yakin dengan yang gaib, termasuk ibadah yang kita kerjakan itu kalau insya Allah kan dibalas oleh Allah dengan pahala. Pahala itu gaib kan apa ya? Termasuk sholat yang kita kerjakan sholat berjamaah. Rasulullah mengatakan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Nah, kita sampai malam tadi Pak. 27 derajat itu apa? 27.000, 27 juta, 27 miliar kan tidak lebih begitu Pak Minggu. Cuman 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Begitu keutamaan dan kemuliaan dari sholat berjamaah. Banyaklah yang Pak Minggu keutamaan sholat berjamaah itu.
nampak persatuan dan kesatuan kita. Ada saling kepatuhan dalam sholat berjamaah. Ya, contoh paling bu, imam. Ya, ada makmumnya di belakang. Kalau imam sudah mengangkat takbiratul ihram, maka makmum akan mengikuti di belakang. Pemimpin akan mengikuti. Patuh jemaah. Ketika imam sujud, jemaah pun ikut sujud. Makmum juga ikut sujud. Kan ada apa ibu? Ketika imam ruku Allahu Akbar, kecil awak belakang adalah dulu terus sujud sedulu. Ya. Jadi apa nih bu? Makanya di dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu ada aturannya. Di antaranya apa nih bu? Kalau kita yang masbuk ada yang tahu apa? Ya, jamaah nanti labeh ibu. Kan gitu. Maka apa nih bu? Apa yang dilakukan oleh imam, apa yang dilakukan oleh jamaah yang datang dulu daripada kita, dan terutama dengan imam pada ibu, apa yang dilakukan imam kita ikuti. Baru nanti ketinggalan kita itu baru kita laksanakan dengan sempurna. Jadi ada keutamaan sholat 5 waktu itu dengan berjamaah. Apa yang dikerjakan di masjid atau mushola itu keutamaannya diberikan Allah lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Ya, bahkan apa yang berbahagia ada orang yang merasa rugi mana kalau nggak dapat sholat berjamaah. Tapi ada pula di antara itu apa nih bu, malik sholat berjamaah. Apalagi kalau imamnya beko membaca ayat yang sangat panjang. Yang pertama rukunnya rakaat pertama dibaca surat An-Naba. Ya, amma yatasaalun. Itu kadang-kadang makmum pikir kan. Kok panjang ya kumatinya. Ya, ada orang baca surat Yasin, Yasin, gitu kan. Kalau kamu ngerti itu oleh bahwa kalau mungkin dulu daripada imam, kalau kan dibantah oleh imam, tukar ayatnya imam baru. Makanya bagian ya selaku imam juga perhatikan siapa jemaah awak di belakang. Karena tidak semua kita mempunyai kekuatan. Kecuali aku hari Jumat kadang-kadang pada minggu ada pelaksanaan sholat yang dibaca oleh imam surat as-sajadah. Memang ada disediakan mana waktu pada minggu untuk melaksanakannya. Jadi agak panjang ayat dibaca, memang sudah dipersiapkan. Ya. Jadi apa yang kita kembali kepada tadi? Jadi orang yang akan mendapat wajah bagian bulan purnama nanti, tak rupanya seperti bulan purnama itu orang yang mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, maka peliharalah sholat kita, ya jagolah sholat apa minggu, ya tapi sila minggu. Ibadah yang disenangi oleh Allah itu diantaranya sholat di awal waktu. Ya kadang-kadang paling bukan dulu fisudurin nas minal jinnati wan nas. Babisi ke dalam diri kita tuh ada dari bangsa jin dan manusia. Aduh masuk ke dalam jiwa ini sebab kali sholat zuhur kok panjang waktu kumah. Dari zuhur sampai asar kan ada juga waktu sholat zuhur. Baru itu agak 10 menit menjelang sholat asar baru sholat zuhur. Itu bisikan fisudurin nas minal jinnati wan nas. Ada dari utang manusia, sebentar ya sholat pak, masih panjang waktu pak. Sebentar ya ngaji jam itu, baru jam 2 balik lewat asar 2 baru. Nah, ini waktu itu kan capek masuk seketik baru. Nah, itu sebentar ya. Dulu kita pada usaha minum pak, ada aja, sentali. Karena pada minggu ya, dulu kita sedang masak pakai ibu, sedang tak kenyang pak, masakan kok goreng kok ditinggal, kok alhamdulillahnya, sentali lah, acuh itu pada ibu, karena ada bisikan dalam diri kita, ya, jadi ibadah yang dicintai Allah itu diantaranya ada sholat di awal waktu. Tentu kita perkirakan Pak Nibu. Kalau kita ke masak, jadi waktu jadi jam lu enak, kira-kira dia selesai menyelam itu masuk Allah. Kan itu kan Pak? Ya, apalagi ibu orang banyak anak kesibukan, malah mencuci, malah masak. Dulu Mariana ini sibuk, dia cuci boleh. Kadang-kadang daripada tinggal lu gara-gara cuci dulu.
Ya Pak. Laki-laki itu kan buat wajib salat masjid kan. Iya. Tuan kita salat masjid. Iya. Itu yang kita. Ada yang mengatakan apa dari yang berbahagia, mengatakan sholat berjamaah itu bagi laki-laki ada wajib hukumnya. Kan begitu. Ya, berdasarkan para firman Allah, ya, sholatlah kamu dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Itu dasar yang salah satu di antara mengatakan bagi laki-laki itu sholat fardu wajib berjamaah. Tapi pada umumnya para ibu ulama mengatakan bahwa sholat fardu itu adalah berjamaah itu kadang-kadang para ibu ada halangan dan rintangan bagai disebut apa namanya, maka sholat yang diutamakan sholat berjamaah diutamakan, bukan sampai tidak sah. Bahwa sholat di rumah sekarang enak munfarid pada ibu tidak berjamaah, kadang-kadang dulu tidak sah sholat dulu batu tidak berjamaah. Jadi apa ibu? Sholat yang diutamakan ada halangan. Ya, kadang hujan, kadang sakit. Ya, kalau mati tidak ada sholat lain. Bawa sholat. Lanjut kepada ibu yang berbahagia. Yang ketiga, yang akan mendapat wajah bagian bulan purnama nanti, orang yang termasuk kelompok orang bertakwa itu kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mau mensedekahkan, menginfakkan, mau berbagi dengan harta yang ada padanya, yang mau dia berinfak, bersedekah. Apa yang di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada sahabat Nabi Musa kepada Neko, ya dekat dengan Nabi Musa, tapi kondisi ekonominya termasuk orang yang miskin, malare ibunya, ayah ibunya pada itu dari segi harta. Lalu istrinya mengatakan kepada suaminya sahabat Nabi Musa kau tadi, Eda, udahkan bakawan ariban lagi Nabi Musa. Iyo lagi. Daki mana udah nampaknya di Nabi Musa? Wah, iyo konjuari panado. Kami coba nego. Konjuari panado. Coba, kau itu bahan juga. Nabi Musa kau kan bisa langsung mengecek dengan Allah, Pak. Tuh, tolong sampaikan ke Nabi Musa udah. Kok bisa berubah lagi Pak? Dimohonkan di Nabi Musa kok kepada Allah. Kok dapat jadi orang kayu lah enggak nyawanya. Lalamu bansi orang. Nampak-nampaknya Pak Ibu saja siswa sampai kini nentilu ini harta nampaknya wanita Pak Ibu. Betul Bu? Banyak mendorong-dorong suami untuk korupsi itu siapa? Beda agak luar bermarancak betul anda. Ini orang itu orang merancak. Saya kelihatnya yang orang berumah meninggal rancak. Tadi baca dulu, ini sampai dulu udah ada talaga rumah mewah berbeda. Dah, hati suatu tadi ngecek kau apa? Dah aja, iyo talaga rumah mewah rancak berbeda. Itu udang tidak. Memangnya orang tinggal di gubuk dari kain dah udang. Kenapa dia tu Pak? Di sorongnya, dah. Masa gimana gitu dah. Hujan hari, hujan ada. Dia berkata punya betul ada. Sementara kemampuan suaminya kadang-kadang terbatas kan ibu. Disorongnya. Kira-kira dulu kesempatan itu. Dulu kesempatan di lakinya untuk itu. Udah jadilah. Udah dia kepala itu. Enak. Tapi awak waktu cicit tak balik dah. Anak gua udah saja kali udah dia jauh ni udah gajinya. Ada pasti waktunya. Dia pakai itunya. Udah gua. Akhirnya Pak Nipo disikat lo lah lakinya lah. Daripada dah bisa lo dah dibuka lo pintu dia pinit lang lo. Dibuatlah Pak Nipo dia sehingga terjadilah korupsi. Beko lakinya masukkan dalam situ mungkin anak bininya tidak mau masuk. Tidak asal masuk ke situ ya. Jadi nanti siapa? Siapa Netanyahu? Itu Nabi Adam desia tak buruknya pada niku. Desia.
Desian Nabi Adam kok sampai memakan buah holding. Kan betul memang yang iblis yang menggoda Ibu, tapi yang dulu makan kok Pak Hawa. Nah selesai dimakan di awal dibodoh dalam parinya, Hawa kok pulau lain, kan? Menggoda Nabi Adam. Makanya do pada Hawa nafsu. Ada enggak kita mana Adam nafsu? Hawa kok laki-laki bersih. Laki-laki bersih Pak. Nah, maka Hawa nafsu. Tidak ada Adam nafsu Pak. Ya, ya Bu. Jadi yang banyak celaku laki-laki itu deh bersih. Nah, itu Pak. Maka yang 3 ta itu tidak masuk kita laki-laki Pak. Nah, harta, tahta, ayo wanita, bukan tahu. Apa lagi ya? Mudah-mudahan apa Ibu? Kita kembali. Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Lalu dah tolonglah sampaikan ke Nabi Musa aku jadikan kayu ada. Jalan dah sekian kali minggu balik ini kok. Nggak lo berarti semangat itu menyuruh laki untuk memohon kepada Nabi Musa. Sehingga lakinya pun disampaikan ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, engkau kan bisa langsung mengejek dengan Allah. Lain. Coba, ambo ko istri ambo kurang miskin Nabi Musa. Lupaya kehidupan kami. Coba, mohonkanlah kepada Allah, kau dapat berubah hidup kami. Wah, mencukuru kami jadi orang kayu lah. Itu harapan ambo dan paling banyak harapan kau istri ambo. Biarlah kecil Nabi Musa ambo cukulah untuk berbicara dengan Allah, menyampaikan kepada Allah. Sampaikan dengan Musa kepada Allah Ibu, ya Allah, ada sahabat ambo, si pulang dia dalam Ibu, ingin dia berubah nasibnya jadi orang kaya. Ambo ikut bermohon ya Allah, kabulkanlah permintaan mereka. Apa yang berdoa kepada Nabi Musa? Baiklah, aku bagi kesempatan kepada Allah untuk jadi orang kaya, cuma setahunnya saja, setahun. Jadi apa setelah Nabi Musa bermohon kepada Allah, memang ada jalan untuk orang tadi tipu petunjuk kayaknya sehingga dia menjadi orang kaya. Banyak buktinya paling berubah hidupnya secara drastis, ya. Sehingga banyak bukti pada ibu. Dan ketika jadi orang kaya itu paling ibunya bersedekah, berinfak, berbagi. Tidak pernah makan surang saja, ya. Yang berbagi pada ibu, yang lapangkan orang dalam kesempitan, yang makan orang dalam kelaparan, yang minum orang kehausan, yang bakti orang yang dalam kesakitan, yang gemar berbuat fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Yang pada ibu, banyak dia bersedekah ketika orang kaya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia bilang kaya juga. Para Nabi Musa dulu Allah mengatakan yang jadi orang kayu setahun. Kalau 3 tahun jadi orang kayu ini baru lupa Allah tidak baca Nabi Musa. Ya, kemudian ditanya lagi oleh Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, dulu si bulan Tuhan kau janjikan jadi orang kayu kan setahunnya. Kalau 3 tahunnya jadi orang kayu ini baru. Ya Allah, lupa kau ya Allah. Ya, dijawab Allah padaku, hai Musa, ambo membukakan pintu untuk kekayaan mereka memang setahun, tapi mereka itu membuka pintu-pintu yang lain untuk dia menjadi orang kaya. Dibukanya pintu dari fakir miskin, dibukanya pintu dari anak yatim, ya. Ini berbagi dengan kekayaan dan membagikan keinginan kepada Allah. Dibantunya fakir miskin, ya, dibantunya anak yatim. Orang yang melari ibunya yang bantu, lagi makan banyak orang, maka itulah yang membuka pintu rezeki kepadanya sehingga dia tetap menjadi orang kaya. Jadi Nabi membukakan cieknya setahunnya ke Allah, nadinya sendiri membuka pintu-pintu yang lain. Jadi apa maksudnya kita pada dunia? Maksudnya adalah berbagi kita. Di dalam surat Luqman disampaikan oleh Allah pada ibu, siapa yang kikir dan bakhil dengan harta yang dimilikinya, maka itu nanti harta itu akan dikawinkan di lehernya.
baca surat dukungan nanti ya Pak Ibu. Ayat bara Ustaz ayat 1 sampai ayat terakhir. Sesuai Pak Ibu. Nah, jadi apa namanya? Nanti harta yang orang-orang kikir itu, orang yang bakhil itu, dan sampai kalian cek balapi itu apa dengan Ibu? Nah, dia nanti di akhirat akan dikalungkan hartanya itu ke lehernya. Bagi orang yang sampai nendak kamu berbagi tadi apa dengan Ibu? Nah, coba yang apa Ibu? Kado ruku agak limu dikalungkan leher ruku limu itu bagi juga. Awak punya oto gak 10 dikalungkan auto Pajero Fortuner tua, enak dikalungkan Alphard tu kali jiwa. Harta yang banyak kalau menjadi orang bakhil dan kikir, dan namun berbagi, dan namun bersedekah, dan namun berinfak, dan namun menolong orang lain. Maka Pak Ibu, selagi ada kita kesempatan untuk berbagi, maka tolonglah saudara-saudara kita. Bantulah saudara kita, apalagi yang seiman dengan kita. Jadi apa Ibu? Jangan sampai kalian cek balapi banawa dengan harta itu. Kenapa Pak Ibu? Karena siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, maka Allah akan menggantinya. Karena disampaikan dalam Al-Quran Pak Ibu, yang 1 biji orang yang bersedekah itu, maka di situ akan tumbuh 7. Dari 7 berlipat ganda terus apa Ibu? Begitu, ya. Cuman kadang-kadang fisulurin nas minal jinnati wan nas tadi juga ya ini bersedekah. Jadi apa Ibu? Kok kabin pagi Ibu api lah piti 1.000 rupiah ngelaga usulo. Ngan 2.000 sekian aja nang 20.000 Pak. Jangan merah-merah dulu Mas Rai. Ya, ada manusia yang seperti itu. Kemudian apa juga? Dalam ayat-ayat sampaikan oleh Allah, orang-orang yang kikir dan bakhil itu merasa itu baik bagi mereka, padahal itu telah menjadi beban nanti bagi mereka, buruk bagi mereka. Jadi apa nih Ibu? Nanti kita pakai pakaian Pak Ibu kan tidak beralih berbana. Ada Ibu pakai pakaian sabdu lampiran. Ayo, kalau aku nggak 10 sekali pakai dong, enggak. Itu pun itu pakai sabdu nggak salah itu udah pakai. Ya, maka pembagian berbagilah kita. Karena orang-orang yang termasuk orang yang bertakwa itu kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa Ibu? Kita tambah sekali lain. Dalam beribadah ada contoh pada Ibu. Aku ke taman ibadah, kalau tadi ke taman sholat. Nah, ada 3 orang pemuda pada Ibu bertanya kepada seorang buya, seorang kiai. Pemuda yang kedua datang menemui seorang kiai sebagai iktibar pelajaran. Lalu pemuda yang ketiga pada Ibu bertanya ke buya, buya, iya, nah, kami ingin bertanya ke buya, apa pertanyaan kalian? Apa keutamaan, apa palunya kita beribadah? Aku ingin. Lalu kita buya, nah, untuk menjawab pertanyaan kalian nah, marilah kita pergi jalan-jalan dulu nak, rekreasi Pak. Kenapa ya masuk kita ke dalam gua, ke dalam ngalau? Itu jawaban dia. Itu lagi jawaban sini. Apa gunanya kita beribadah? Apa gunanya kita melaksanakan ibadah? Ya. Kalau dia aku itu kerja buya dulu ya nak. Biku kalian ikuti dia dari belakang. Dalam ngalau itu kolam gelap. Iya. Makanya Pak Ibu ikutilah buya nanti dari belakang. Tapi untuk kalian ketahui nanti buya dalam ngalau itu nanti kalian kabasuh dengan krekel yang banyak. Krekel yang banyak boleh kalian ambil, boleh tidak. Boleh kalian ambil banyak, boleh kalian ambil seketek. Terserah untuk kalian barang yang tadi. Kok kalian ambil jadi indah diambil, dia banyak diambil, tidak apa, sakit diambil, tidak apa, terserah saja dia. Akhirnya pada Ibu, kemudian bertiga tentu mempersiapkan diri. Ya, ada di antara mereka berpikir, kalau itu kecil dia boleh diambil, boleh tidak. Dia dalam hukum kita ambil, itu minggu malu.
Dia kemudian yang kedua Pak Ibu ialah ambo nak membawa papur ya kantong plastik ini aku buat kresek ini aku baru je kan karena kamu kan tanah ambil sakit sini sebelum belum ini susah khusus lagi. Kemudian ketika pikir ikut itu je dia mungkin ada gunung mak nyebuk karbon cebo. Adalah bobok karbon cebo ambil kerkel itu je. Akhirnya masuk ke dalam gua tadi itu masuk je kerkel banyak apa pada itu. Dia enggak nampak Pak. Karena gua itu kolam, sehingga pemuda yang pertama tadi bersoal kereta itu nggak nyambi seketik pun dah. Nggak saking saya nyambi. Ini dia boleh ya, boleh tak? Tapi kemudian kedua, mungkin kau ada juga nggak seketik kau, you know, nggak nyambi selalu seorang-orangnya masuk sepuluh, ya. Akhirnya pada pemuda yang ketiga, ya, dialah mengambil sakarung kau gitu ya. Mungkin banyak manfaatnya juga kan tak tahu apa. Berjalanlah pemuda yang ketiga kau panibu sampai keluar gua. Keluar galau, buya menunggu. Bana, leh selama dalam perjalanan di galau tadi, leh buya. Apa? Leh besul kerkel tadi tu. Leh buya. Anak aku yang pertama. Leh bambi nak kerkel tu, indah buya. Bana bambi. Dia kecil buya, buya dia ambil, buya indah. Jadi yang bawa pikir, anda usaha dia ambil. Buya suruh ambil tadi itu ambil ambil sejauh itu. Tapi buya yang cek buya ambil boleh enggak? Jadilah anak aku yang kedua dia ambil. Ini dia. Aku ambil sesekonggong ni buya. Ya, aku ambil seketik sejauh daripada enggak. Lewat ambil dia. Anak aku yang ketiga lewat ambil. Lewat buya. Aku ambil sekarung buya. Sekarung nak? Iya. Dia sakit. Kini yang anak yang pertama, yuk bakalah juga dicolik. Karena tak ada babi seketik enggak. Anak yang kedua, cukup celik di seronggam tu, di dalam saku-saku seronggam tu. Cukup kedua. Yang kedua paling kilonya amih di seronggam. Amih dalam saku-saku seketik tadi tu Pak. Amih kilonya. Ya seketik bambi ya. Ya balai, ya betulan dapat. Anak aku yang sekarang, cukup dua di sekarang tu nak. Di kaduan pada nibu birunya amih kesadonya. Onde. Kini yang bertanya pada nibu. Kilo-kilo dari 3 orang pemuda kau mana yang menyesal? Pemuda yang pertama, pemuda yang kedua, atau pemuda yang ketiga? Yang pertama kau, bagaimana menyesalnya? Dia tidak mati sama sekali. Tidak mati sama sekali. Pemuda yang kedua menyesal kau? Menyesal apa? Menyesal juga. Kau nyami, maka kasih kau ngomong. Pemuda yang ketiga menyesal tidak? Menyesal tidak kau? Menyesal. Lebih banyak. Mungkin menyesal juga. Kenapa? Kau tahu nyami mana kasih kau ngomong? Ya. Karena itu kita seperti yang kita sampaikan malam tadi ke Pak. Ya, kau dapat lebih pada itu gitu. Kan dia tidak tahu pada itu. Itulah contohnya kita yang beribadah, ya. Orang-orang yang tidak beriman dalam beribadah hanya dulu pada manusia